Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya dan salam kebajikan. Hai, halo semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama aku Raisa Amira Fasori. Pada video kali ini aku akan menjelaskan salah satu tugas informatika, yakni video presentasi bab 6 dengan judul analisis data. Untuk itu simak video ini sampai habis ya. Nah, sebelum kita mulai, apa sih data itu? Jadi, data berasal dari kata bahasa Latin datum yang artinya adalah fakta, keterangan yang benar, dan nyata yang dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan. Dalam bidang informatika, data disimpan dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi digital dari teks, angka, gambar, grafis, suara atau audio, dan juga video. Nah, selanjutnya terdapat pula nih satuan ukuran data. Data yang disimpan dalam komputer mempunyai satuan byte yaitu dengan lambang B besar, ataupun KB, MB, GB, TB, hingga PB dengan ekuivalensi sebagai berikut. Misalkan satu unit satuan ukuran datanya yaitu 1 KB atau 1 KB. Ekuivalensinya mencapai 1024 bytes, ataupun 1 MB atau 1 MB, ekuivalensinya mencapai 1.048.576 bytes, ataupun 1 GB atau 1 GB, ekuivalensinya mencapai 1.743.741.824 bytes, hingga seterusnya. Kalian dapat simak fotonya ya. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu dan menjadi inti pembahasan kita kali ini. Jadi, sebenarnya analisis data itu apa sih? Dan mengapa ya analisis data itu diperlukan? Jadi, secara sederhana, analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data untuk menarik kesimpulan yang berguna dari data tersebut. Menganalisis dan menginterpretasi data yang diperlukan untuk menyimpulkan atau mengambil keputusan. Dalam kajian analisis data, terdapat teknik yang disebut sebagai scraping. Scraping adalah salah satu bentuk penyalinan di mana data tertentu dikumpulkan dan disalin dari sebuah halaman web. Bisa ke dalam basis data, spreadsheet, atau tampilan tertentu untuk pengambilan atau analisis data. Scraping bisa dilakukan dengan menggunakan sebuah bahasa pemrograman yang mendukung. Oke, selanjutnya kita akan memasuki bab pengenalan perkakas analisis data. Yang pertama ada Google Colaboratory atau Google Colab. Google Colab atau Google Colaboratory adalah salah satu lingkungan pengembangan aplikasi terintegrasi yang disediakan oleh Google secara online atau online ID. Karena sifatnya online, maka pengguna tidak perlu melakukan instalasi dan dapat langsung menggunakan Google Colab untuk menulis program dan melakukan pengolahan data dari internet. Selain itu, Google Colab juga memiliki banyak fungsi serta library yang dapat digunakan untuk membantu pengolahan data, termasuk untuk melakukan scraping. Oke, selanjutnya aku akan membahas objek-objek apa saja yang ada pada Google Colab. Yang pertama ada nama notebook, merupakan nama file berekstensi IPYNB yaitu Python Notebook. Kita bisa mengganti nama notebook dengan mengklik nama notebook tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah star, yaitu yang menandakan tingkat kepentingan file ini. Lalu yang ketiga ada header kanan, yakni yang berisi pilihan komentar, yaitu pilihan untuk berbagi atau share, pengaturan atau setting file, serta pengaturan akun. Lalu yang keempat ada menu bar, yang mana berisi pilihan menu seperti file, edit, view, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada panel kiri, yang mana berisi tentang beberapa ikon menu seperti daftar isi, pencaharian, penyisipan kode, pengelolaan file, dan pemilihan perintah. Lalu selanjutnya ada toolbar atas, yang berisi pilihan ikon untuk menambahkan atau menambahkan kode atau teks, pilihan koneksi, dan pilihan menutup menu bar. Selanjutnya ada content notebook, yang mana berisi tulisan kode program atau teks yang kita tulis. Dan yang terakhir ada sel toolbar, yang berisi tentang pilihan icon untuk mengatur sel pada konten pemindahan atas atau bawah, koneksi antar sel, penambahan komentar, pengaturan editor, penggandaan, serta penghapusan sel dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya untuk pengenalan perkakas analisis data yang kedua adalah Python. Ada berbagai jenis bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat program. Salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk melakukan analisis data karena menyediakan library untuk berbagai tahap proses analisis data ialah bahasa Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang cukup populer, seperti halnya bahasa C yang digunakan dalam unit pembelajaran algoritma dan pemrograman. Sama hal dengan Google Colab, ternyata Python juga terdapat beberapa objeknya loh. Yang pertama ada cetak data atau print. Perintah yang paling sederhana dalam bahasa pemrograman ialah perintah untuk mencetak suatu nilai atau data atau output. Mencetak data dalam Python dapat dilakukan dengan menggunakan perintah print. Lalu yang kedua ada pemberian nilai data atau assignment. Selain mencetak langsung dari data yang ada di dalam tanda kurung, data lain yang pengisiannya di luar tanda kurung juga dapat dicetak. Pengisian atau pemberian nilai data ini disebut dengan assignment. Lalu yang ketiga ada banyak nilai untuk satu variabel atau array. Perhatikan bahwa pada variabel bil1, bil2, dan jumlah kita menyimpan data dengan satu nilai saja untuk setiap variabel. Jika kita mengisi kembali variabel dengan nilai yang lain, nilai yang lama akan hilang atau ditimpa dengan nilai yang baru. Namun demikian, kita masih bisa menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel saja, yang disebut dengan variabel array. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menemui data yang memiliki banyak nilai, termasuk daftar nilai mata pelajaran informatika di sebuah kelas. Misalnya, menuliskan sebuah array dapat dilakukan dengan menggunakan tanda kurung siku. Kemudian selanjutnya yang keempat ada penelusuran data atau pengulangan log4. Lalu yang kelima ada uji kondisi atau branch try. Lalu yang terakhir ada pustaka kode yaitu library import. Saat memerlukan informasi yang mungkin belum pernah dipelajari dan tidak ditemukan di buku mata pelajaran yang kalian miliki, kalian akan pergi ke perpustakaan yang menyimpan banyak sekali buku dan informasi yang dapat kita cari. Seperti halnya perpustakaan sekolah, virtual library atau pustaka di sebuah pemrograman memungkinkan kita untuk mendapatkan fungsionalitas yang tidak ada di program kita. Fungsionalitas ini disediakan oleh penyedia bahasa pemrograman atau komunitas tertentu yang memang sering menggunakan fungsionalitas tersebut. Library atau pustaka adalah koleksi program dan paket yang tersedia untuk berbagai penggunaan. Sebagai contoh terdapat library Pandas. Nah, ternyata terdapat pula nih koleksi data. Selain tadi, terdapat pengenalan dan perkakas analisis data, yakni beberapa langkah yang bisa diikuti untuk melakukan scraping dalam bahasa Python, yakni menggunakan editor online berupa Google Colab. Setelah editor siap digunakan, scraping bisa dimulai dengan proses parsing. Parsing adalah mengambil kode program dari sebuah halaman website secara utuh yang masih dalam bentuk kode HTML. Selanjutnya, kode HTML tersebut diproses setiap elemennya untuk mendapatkan data yang penting yang akan dirangkum. Hasilnya berupa kumpulan data yang diperlukan saja, yakni yang diambil dari data mentah HTML yang utuh sebelumnya. Hasil keluaran sebelumnya masih berupa daftar atau array text data pekerjaan yang mungkin masih sulit dibaca. Data tersebut perlu ditampilkan secara lebih tertata sehingga mudah dibaca nantinya. Proses membingkai data atau framing ini bisa dilakukan dengan mudah jika data sudah diperoleh. Salah satu tampilan yang memudahkan pembaca daftar teks tersebut ialah dalam bentuk tabel. Dengan demikian, kita peroleh hasil dari proses scraping ini dalam bentuk tabel data. Nah, selain terdapat koleksi data, yang terakhir yaitu visualisasi data. Data divisualisasikan dalam berbagai diagram seperti diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan lain sebagainya. Sebelum data bisa diolah dan disajikan menjadi diagram, data tersebut perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Dalam analisis data, proses persiapan ini disebut pra-pemprosesan data atau data pre-processing. Setelah dipersiapkan, baru kemudian data bisa diolah dan divisualisasikan. Baik, yang pertama yaitu pra-pemprosesan data. Pra-pemprosesan data dilakukan agar data siap untuk diolah. Data perlu dipersiapkan karena bisa jadi data yang kita peroleh masih mentah. Banyak terdapat kesalahan sehingga tidak bisa dihitung untuk dibuat visualisasinya. Lalu yang kedua terdapat visualisasi data atau bar chart. Untuk membuat tampilan grafik atau diagram, kita dapat menggunakan library Python atau Pytholi. Library ini perlu ditambahkan terlebih dahulu di kode program. Cara penambahannya menggunakan import.
Nah, selanjutnya setelah library-nya diimport, kita dapat menggunakan fungsionalitas pada library Plotly untuk membuat diagram. Lalu yang ketiga nantinya pra-pemrosesan data dilanjut. Lalu yang terakhir visualisasi data dengan diagram lain. Setiap diagram dan chart memiliki kegunaannya masing-masing sesuai karakteristiknya. Diagram batang misalnya digunakan untuk memperlihatkan beberapa item serupa yang perlu dibandingkan. Di sisi lain, diagram lingkaran digunakan untuk memperlihatkan proporsi dari beberapa item yang bisa menjadi bagian utuh dari suatu kasus. Baik, demikianlah penjelasan yang dapat aku sampaikan mengenai analisis data. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, baik itu dari penyampaiannya ataupun segi dari tata bahasanya. Semoga apa yang aku sampaikan ini dapat bermanfaat serta berguna untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.